Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, sabahul khair. Selamat pagi semuanya. Kembali hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Arab bersama Ustadz Rashid. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang isim dhamir atau kata ganti, baik yang sendiri maupun yang berhubungan dengan kata lain. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak Ustadz silahkan periksa dulu lingkungan sekitarnya. Jika ada sampah, kalian buang sampahnya ke tempat sampah. Dan jika kalian ingin bepergian keluar rumah, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Silahkan anak-anak Ustadz perhatikan bukunya di halaman 16. Kita akan membahas tentang kata ganti. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara atau orang yang berbicara dengan kita. Ya, jadi orang itu adalah orang kedua namanya. Dan tunggal artinya satu orang. Artinya yang berbicara dengan kita itu hanya satu orang. Nah, di sini yang pertama adalah anta. Anta ini artinya kamu. Kita menyebut anta, kamu. Berarti yang kita ajak bicara adalah seorang laki-laki. Jika yang kita ajak bicara atau yang berbicara dengan kita adalah perempuan, maka kita gunakan anti. Ya. Kemudian apabila anta maupun anti ini berhubung dengan kata lain, maka dia berubah menjadi huruf K. Jika anta berhubung dengan kata lain menjadi K. Jika anti berhubung dengan kata lain, dia akan menjadi ki. Contohnya, anta tilmizun. Anta di sini dia sendiri, dia tidak berhubungan dengan kata lain. Maka dia kita ucapkan anta. Kamu tilmizun adalah siswa. Kemudian ismuka Ilyas. Nah, ismuka di sini ada dua kalimat. Ismu nama, ka artinya kamu. Awalnya di situ adalah ismu anta. Ismu anta. Karena ini kita bisa rubah menjadi ka, anta kita rubah menjadi ka, sehingga menjadi ismuka. Demikian juga kalau yang kita sebut itu adalah perempuan, misalnya asalnya anti menjadi ki, berarti ismu ki, namamu untuk perempuan. Seperti pada contoh yang berikutnya ini, anti tilmizatun, kamu adalah seorang siswi. Ismuki Maryam, ismuki Maryam, namamu Maryam. Awalnya di situ ismu anti, kita ganti antinya dengan ki, dan dia bisa berhubung dengan ismuki Maryam, namamu Maryam. Untuk terjemahnya di sini ini ada kesalahan. Kalau diterjemah di situ ada nama kamu Fatimah, ya. Seharusnya di situ nama kamu Maryam. Kemudian bagian kedua, kata ganti orang pertama tunggal. Orang pertama siapa? Yaitu diri kita sendiri, ya. Orang pertama adalah diri kita sendiri. Ana. Ana artinya saya. Kalau berhubung dengan kata lain maka menjadi ya. Contohnya adalah ana tilmizun, saya seorang siswa. Wa ismi Hasan, dan nama saya Hasan. Awalnya di situ ismu ana, ya, awalnya wa ismu ana Hasan. Nah, ananya kita ganti dengan ya supaya bisa berhubungan dengan ismu. Ismu kita hubungkan dengan ya menjadi
ismi. Wa ismi, dan nama saya Hasan. Nama saya adalah Hasan. Untuk terjemahnya di sini juga salah ya. Harusnya di situ nama saya Hasan. Saya murid atau siswa dan nama saya Hasan. Berikutnya di bagian ketiga, kata ganti untuk isim muzakkar adalah huwa. Isim muzakkar huwa. Huwa artinya dia. Nah, huwa ini yang artinya dia akan berubah menjadi hu jika berhubung atau bersambung dengan kata lain. Contohnya, hadza Hasan. Ini Hasan. Huwa tilmizun. Nah, huwa ini adalah damir atau kata ganti dari Hasan. Huwa tilmizun. Dia adalah siswa. Kemudian contoh lagi, huwa min Jakarta. Dia berasal dari Jakarta. Baituhu. Nah, baituhu ini artinya rumah dia. Rumah dia. Rumah siapa tadi? Rumah Hasan. Baituhu terdiri dari dua kata, yaitu baitu dan hu. Hu di sini adalah kata ganti. Karena kata ganti di sini awalnya adalah huwa, karena dia berhubung dengan baitu maka menjadi hu. Awalnya di situ baitu huwa, rumah dia. Nah, jadi diganti huwanya dengan hu. Baitu hu, rumah dia. Ba'idun anhuna, jauh dari sini. Kemudian nomor 4, kata ganti untuk isim muannas. Muannas artinya perempuan adalah hiya. Hiya artinya dia, yang kita tujukan untuk perempuan. Hiya apabila dia bersambung dengan kata lain akan menjadi ha. Contohnya, hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Hiya tilmizatun. Dia di sini kembali kepada Fatimah. Maksudnya dia di sini yang dimaksud adalah Fatimah. Dia tilmizatun adalah seorang siswi. Kemudian hiya min Surabaya. Dia berasal dari Surabaya. Siapa dia tadi? Yaitu Fatimah. Fatimah berasal dari Surabaya. Hiya min Surabaya. Dia dari Surabaya. Selanjutnya baituha. Nah, baituha adalah dua kalimat ya, baitu dan ha. Ha ini adalah kata ganti dari hiya. Asalnya di situ baitu hiya. Karena dia bisa dihubungkan dengan baitu, maka menjadi baituha, bukan baitu hiya. Baituha, rumah dia atau rumahnya, ba'idun anhuna. Seperti itu. Nomor 5, kata man artinya siapa. Digunakan khusus untuk menanyakan orang. Jawabannya bisa nama orang yang ditanyakan atau profesi dari orang yang kita tanyakan. Misalnya, man hadza, siapa ini? Jawabannya hadza Hasan. Atau boleh juga profesinya atau pekerjaannya hadza tilmizun, ini adalah siswa. Contoh lain, man hadhihi, ini menanyakan perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Laila, ini adalah Laila. Contoh lain, menanyakan pekerjaannya. Man hadhihi, jawabnya hadhihi tilmizatun, ini adalah siswi. Kemudian yang terakhir nomor 6, kata ma artinya apa. Digunakan khusus untuk menanyakan isim atau benda yang tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Hadza diwanun, ini adalah kantor. Atau contoh lain, ma hadhihi, apa ini? Jawabnya hadhihi maktabah,
Ini adalah perpustakaan. Jadi dari contoh ini yang ditanya adalah benda mati. Baik itu diwanun. Diwanun tadi artinya kantor. Apa ini? Ini adalah kantor. Kemudian di situ juga ada bangunan maktabah, perpustakaan. Apa ini? Ini perpustakaan. Nah, mereka itu benda mati. Makanya di sini kata tanyanya adalah menggunakan ma, apa. Sedangkan yang di nomor 5 tadi menanyakan manusia atau yang berakal menggunakan man. Nah, demikian tadi materi kita pada hari ini, anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahaminya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.